Poin sangat-sangat penting ya teman-teman. Apakah proses entry maupun verval dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas waktu cut off karena kendala teknis seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor dan jaringan tidak mendukung? Proses entry dan verval tetap bisa dilakukan walau melewati batas cut off. Setiap bulan ada 2 tahap untuk entry maupun verifikasi dan validasi. Datanya agar bagi yang belum masuk di tahap pertama dikarenakan kendala teknis, maka dapat diakomodir pada tahap kedua. Namun apabila pada tahap tersebut tidak masuk ke data yang diverifikasi dan validasi, maka tidak akan mendapatkan kuota data internet pada bulan yang bersangkutan, tetapi masih dapat diberikan untuk kuota dan internet bulan berikutnya. Sepertinya ini begini, jika setelah waktu cut off terjadi kendala seperti saat ini, kita sudah berusaha sampai tengah malam, bahkan sampai pagi, ternyata masih belum berhasil meng-SPTJM-kan nomor siswa tersebut, itu bisa warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Di video saya kali ini, saya mau bercuap-cuap mengenai program kuota belajar bagi siswa, guru, dan dosen. Hari ini tanggal 25 September 2020 adalah batas cut off entry data, batas cut off entry verval ponsel tahap 2. Tapi sayangnya teman-teman, di sekolah saya masih kurang 9 siswa, terkendala karena proses validasi dari provider, maka saya hanya bisa menunggu, dan baru tadi siang bisa saya edit, tapi sayangnya sampai jam sekarang 23:35 hasilnya masih berwarna putih atau belum bisa masuk ke SPTJM. Padahal hari ini cut off tahap 2. Di sini saya mulai merasa cemas ya teman-teman. Ini nasib yang berhubungan dengan banyak orang, makanya terus terang saya sedikit beban. Tapi mau gimana lagi, karena memang sistemnya yang gimana ini terlalu ruwet sih menurut saya, tak semudah yang kita pikirkan. Proses yang terlalu jelimet, dan gak ada kepastian sih menurut saya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai buku saku atau pertanyaan-pertanyaan mengenai program kuota belajar bagi siswa, guru, dan dosen. Pertama, supaya diketahui untuk rincian jumlah bantuan, yang pertama ada kuota umum. Kuota umum yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dari aplikasi.
Jadi kuota umum ini bisa kita buat untuk membuka Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Yang penting ini kuota umum, bisa kita buat untuk semua aplikasi. Sedangkan yang kedua ada kuota belajar. Kuota belajar yaitu hanya dapat digunakan untuk mengakses laman aplikasi pembelajaran seperti rumah belajar, ruang guru, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya ternyata kita masih mendapatkan kuota umum ya teman-teman, karena terus terang selama saya mengajar saya sering upload video untuk anak-anak. Jadi jika tidak ada kuota umum ya sama juga bohong sih. Nah, di sini rinciannya untuk peserta didik PAUD volumenya 20 GB, kuota umum 5 GB, kuota belajar 15 GB, durasi bantuan selama 4 bulan. Sedangkan dasar dan menengah 35 GB, 5 GB untuk kuota umum, 30 untuk kuota belajar. Untuk pendidik PAUD dan dasar serta menengah 42 GB, kuota umum 5 GB, kuota belajar 37 GB. Paket kuota data internet untuk mahasiswa dan dosen 50 GB, kuota umum 5 GB, kuota belajar 45 GB. Perlu diketahui teman-teman, verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator sekolah. Jadi tahapnya itu pusat data mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik. Jadi dari aplikasi Dapodik nanti akan masuk ke verval ponsel. Setelah itu operator seluler menarik data dari pusat data dan teknologi informasi tersebut setiap hari. Nah, saat ditarik itu operator seluler mengirimkan kembali ke pusat data teknologi informasi hasilnya dan diverifikasi dan divalidasi dengan kelompok sebagai berikut. Jadi teman-teman, seluruh operator seluler itu melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel. Jadi di akun verval ponsel itu akan terlihat jelas mana nomor ponsel yang aktif, nomor ponsel yang tidak aktif, dan nomor ponsel yang tidak ditemukan. Apabila menemukan ketiga kasus itu, lebih baik langsung saja kita ganti nomor ponsel yang baru. Walaupun terkadang saat kita menghubungi orang tua, mereka mengatakan bahwa nomor itu masih aktif dan memang saat ditelepon juga aktif, tapi lebih amannya kita ganti aja nomor yang baru supaya tidak terlalu lama, karena jika terlalu lama di proses validasi operator seluler itu tidak akan diedit. Pengalaman seperti saya ini karena menunggu validasi pusat sampai detik ini masih belum bisa diusulkan ke SPTJM. Nah, jika sudah benar-benar nomornya aktif, maka tugas selanjutnya kita mengeluarkan SPTJM. SPTJM adalah surat pertanggungjawaban mutlak. Pengelola satuan pendidikan membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif. Jadi jika nomornya sudah aktif dan tidak bermasalah, maka
akan bisa kita buatkan SPTJM. Tapi jika nomornya masih bermasalah seperti masih menunggu verifikasi dan validasi, maka tidak akan bisa kita buatkan SPTJM. Kapan sih kira-kira pencairan bantuan kuota dari pemerintah? Nah, bantuan kuota data internet itu dibagi menjadi 2 tahap. Di bulan pertama yaitu bulan September, tahap 1 pada tanggal 22 sampai 24 September 2020. Dan tahap 2 pada tanggal 28 September sampai 30 September 2020. Untuk bulan berikutnya atau bulan kedua, tahap 1 pada tanggal 22 sampai 24 Oktober dan tahap 2 pada tanggal 28 sampai 30 Oktober. Dan untuk bulan ketiga dan keempat itu akan dikirim secara bersamaan ya teman-teman. Pada tahap 1 pada tanggal 22 sampai 24 November, tahap 2 tanggal 28 sampai 30 November. Nah, untuk masa aktifnya kuota itu selama 30 hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel. Setiap bulannya akan menerima bantuan kuota setiap bulannya akan menerima bantuan kuota internet untuk 1 nomor ponsel. Jadi hanya bisa 1 nomor ya teman-teman, tidak bisa untuk lebih dari 1 nomor. Ini poin pentingnya teman-teman. Daftar pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, mari kita bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Di sini saya akan mengambil poin pentingnya saja ya teman-teman. Misalkan, apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapatkan bantuan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan? Ya, pastinya iya ya. Mereka dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 nomor ponsel setiap bulannya selama 4 bulan. Nah, ini bagaimana jika peserta didik tidak memiliki nomor ponselnya sendiri? Jika peserta didik tidak memiliki nomor ponselnya, bisa menggunakan nomor ponsel orang tua atau wali yang terdaftar. Nah, ini poin sangat-sangat penting ya teman-teman. Apakah proses entry maupun verval dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas waktu cut off karena kendala teknis seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor dan jaringan tidak mendukung? Proses entry dan verval tetap bisa dilakukan walau melewati batas cut off. Setiap bulan ada 2 tahap untuk entry maupun verifikasi dan validasi. Datanya agar bagi yang belum masuk di tahap pertama dikarenakan kendala teknis, maka dapat diakomodir pada tahap kedua. Namun apabila pada tahap tersebut tidak masuk ke data yang diverifikasi dan validasi, maka tidak akan mendapatkan kuota data internet pada bulan yang bersangkutan, tetapi masih dapat diberikan untuk kuota dan internet bulan berikutnya. Sepertinya ini begini. Jika setelah waktu cut off terjadi kendala seperti saat ini, kita sudah berusaha sampai tengah malam, bahkan sampai pagi, ternyata masih belum berhasil
meng-SPTJM-kan nomor siswa tersebut, itu bisa kita buatkan SPTJM di bulan berikutnya, yang pastinya pada bulan saat ini tahap pertama otomatis tidak akan mendapatkan kuota, tapi di bulan kedua nanti insya Allah akan mendapatkan kuota. Nih, setelah nomor terverifikasi, apakah kuota otomatis terisi atau tetap harus mengaktifkan lagi? Nomor yang sudah terverifikasi dan masuk ke dalam daftar nomor dalam SPTJM yang ditandatangan kepala sekolah, selanjutnya akan dikomunikasikan dengan para provider penyedia jasa kuota data internet untuk diisikan paket kuota data ke dalam nomor tersebut. Nah, jika nomornya itu aktif, maka kuota tersebut akan otomatis masuk sendiri ya teman-teman, selama dalam waktu penjadwalan pencairan kuota. Jadi, bila ada pertanyaan dari orang tua siswa menanyakan apakah bantuannya sudah cair atau belum, selama dia masuk, misal siswa tersebut masuk ke tahap 1. Nah, di tahap 1 itu pada tanggal 22 sampai 24 itu langsung saja disuruh cek info kuota masing-masing sesuai providernya. Terkadang itu ada provider yang langsung mengisi, maksudnya ada provider yang tidak memberi notifikasi berupa SMS, jadi kuotanya otomatis langsung masuk ke nomor siswa tersebut. Kita cek kuota saja sesuai provider masing-masing. Kalau M3 bisa gunakan aplikasi My M3 dan lain sebagainya. Jika data kuota belum 100%, apakah akan diperpanjang lagi atau ada strategi lain? Karena bantuan ini untuk semua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa. Entry data dan verval akan tetap dilanjutkan. Jika dari hasil entry data dan verval ada yang belum terdata, maka akan diikutkan pada periode selanjutnya, 28 September, dengan sasaran untuk semua guru, siswa, dan dosen. Jika ada yang belum terentry, itu bisa dientrikan pada periode berikutnya. Beda kasus lagi ya teman-teman, jika ternyata kita salah entry atau orang tua salah mendaftarkan nomor ponsel dan sudah terlanjur kita entry, jika orang tua salah mengusulkan nomor telepon dan terlanjur kita input, kita buat SPTJM sehingga sudah berubah jadi centang atau terkunci, itu saya juga masih bertanya-tanya apakah nanti di bulan berikutnya masih bisa kita edit atau tidak. Saya juga belum tahu, kita tunggu saja tanggal mainnya. Semoga saja masih bisa diubah sehingga siswa bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah. Tapi jika sudah terkunci dan tidak bisa diubah, ya diikhlaskan sajalah. Nah, ini teman-teman pertanyaan yang ini, nomor 17.
Apakah orang tua yang mendaftarkan satu nomor ponsel yang sama untuk 3 anaknya yang bersekolah tetap mendapatkan bantuan kuota belajar untuk ketiga anaknya? Selama nomor ponsel orang tua didaftarkan untuk ketiga anaknya, maka bantuan bagi 3 anak ini akan disalurkan kepada nomor ponsel tersebut. Dan ini saya mengalami ya teman-teman. Di sekolah saya itu ada kakak adik ya yang bersekolah di tempat saya. Itu satu nomor didaftarkan untuk 2 siswa. Dan ternyata saat pencairan itu mendapatkan double. Jadi ya mendapatkan sejumlah 2 siswa. Ya lumayan lah. Nah, ini nomor 19. Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama penyaluran, apa yang harus saya lakukan? Jika belum didaftarkan sama sekali, itu malah langsung saja melapor ke rekan-rekan OPS supaya nomornya didaftarkan. Kalau belum sama sekali, malah bisa didaftarkan untuk bulan berikutnya. Tapi kalau yang salah input, nah itu yang masih bertanya-tanya ya teman-teman. Nah, ini ada Customer Care Provider Program Bantuan Kuota Belajar. Bisa dilihat. Ada Indosat, kontak personnya yaitu 123, Telkomsel ada banyak sekali. XL juga ada, Tri juga ada, Smartfriend juga ada. Jadi bila mengalami kendala bisa menghubungi ke call center masing-masing provider. Oke teman-teman, ini karena saya menunggu daftar siswa agar bisa terbuat SPTJM, mengisi waktu luang, dan ternyata sampai pukul 00:09 yang data tadi masih putih sampai sekarang masih zonk, belum bisa dibuat SPTJM. Kemungkinan nanti untuk periode berikutnya bismillah, semoga masih bisa karena memang sistemnya yang bermasalah ya teman-teman. Semoga pusat pun menyadari hal itu. Oke, sampai di sini dulu saya cuap-cuap. Semoga bermanfaat. Salam satu data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.